Oke, baik. Kita akan membahas kenapa Prabowo jadi menteri gitu ya. Saya pikir eh, selain tendensi apa namanya membangun sebuah rezim ya, kalau saya pikir karena mungkin dengan adanya Prabowo di pemerintahan maka oposisi itu kan kekuatannya akan turun gitu ya. Tapi di sisi lain kayaknya ini juga untuk mengamankan konflik di berbagai macam provinsi di Indonesia gitu, kayak misalkan di apa namanya Papua atau di yang lagi konflik-konflik gitu ya. Itu kan karena si Prabowo itu dari tentara ya, jadi kalau misalkan dia nggak bergabung dengan pemerintah, mungkin yang loyal kepada Prabowo itu akan membiarkan atau mungkin bahkan mendanai pemberontakan di Prabowo ya mungkin. Tapi nah, eh, saya pikir kalau kita ngelihat dari sisi negatifnya hanya untuk membangun sebuah oligarki yang apa namanya yang rezim gitu ya, yang diktator itu mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi di sisi positifnya uh, ini juga mengurangi konflik di daerah-daerah konflik kayak misalkan Papua gitu ya. Uh, Coba kalau misalkan Prabowo tidak masuk ke dalam pemerintahan ya, dia kepengen menggulingkan Jokowi, mungkin kalau saya jadi Prabowo ya, ya mungkin saya akan danai militer Papua gitu ya, ngasih kiriman senjata atau apa gitu kan. Terus jadi konflik berdarah itu, terus memerdekakan diri, terus bikin isu bahwa Jokowi nggak kompeten untuk mempertahankan NKRI, akhirnya kena impeach dan Prabowo naik jabatan ya. Kalau saya jadi Prabowo, kalau nggak tahu ya kalau Prabowo mungkin dia lebih bermoral ya, lebih NKRI daripada saya gitu. Itu satu gitu ya. Terus eh, bagus nggak sih Prabowo masuk ke pemerintahan gitu ya. Di sisi lain mungkin jadi nggak menarik ya. Bagus di 2024 mungkin calon kandidatnya jadi sedikit ya. Mungkin Prabowo akan nyalon presiden, Puan Maharani jadi wakil gitu ya. Semua orang-orang yang misalkan kita lihat punya elektabilitas yang tinggi ada di pemerintahan ya, ya kayak nggak ada seru-serunya gitu loh. Jadi kayak ya, yang mungkin yang menang akan PDI lagi, Gerindra, terus presidennya Prabowo. Tapi kita berkaca ya dari kisah-kisah sebelumnya, kayak misalkan Pilpres ketika SBY naik menjadi presiden gitu ya. Dia juga dari sosok kuda hitam gitu ya. Terus dari Jokowi juga kan, partai-partai besar itu dulu kan mendukung Prabowo sama Hatta gitu ya di 2014. Tapi pada akhirnya Jokowi memenangkan Pilpres gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang kan uh, yang berkualitas berkualitas sepertinya ditarik ke Prabowo ya. Berkualitas itu maksudnya elektabilitasnya tinggi gitu ya, punya pengaruh yang banyak ke masyarakat ya. Bahkan Sandiaga Uno, siapa itu kan juga masuk ke pemerintahan gitu ya. Jadi tidak ada kejutan yang mungkin benar-benar menarik, apalagi sekarang di pemerintahan juga nggak ada pemberontak gitu ya. Kalau misalkan zaman SBY kan ada misalkan Gita Wirjawan, dia kepengen menyalonkan presiden, dia mengundurkan diri ya. Jadi ada kontestasi yang saya pikir layak untuk diperjuangkan gitu ya. Kalau sekarang kayaknya pilpres menjadi terlalu mudah gitu ya. Tapi apakah ini bisa di cancel ya kemenangan Prabowo? Mungkin metodenya bisa ya, kayak misal kita membatalkan pemilu 2024, di mana misalkan presidensial threshold itu kan sangat isu sekali, walaupun sering itu jarang diangkat sama mahasiswa gitu ya. Itu mungkin dengan uh, argumen ya, dengan mosi di mana pemilu 2024 itu nggak layak untuk dijalankan gitu ya, karena presidensial threshold, terus semua kayak
kekuatan politiknya itu dikumpulin ke dalam suatu pemerintahan gitu ya, itu mungkin aja bisa dibatalkan gitu ya. Itu ya, saya mungkin harapannya ke mahasiswa ya, mahasiswa apakah dia bisa bikin, menciptakan peluang baru ya, calon-calon presiden baru ya, dengan elektabilitas yang mungkin akan menyaingi Prabowo Puan gitu di 2024 gitu. Tapi sekarang kan mahasiswa ya pengalamannya juga minim gitu ya, apa namanya, kalau dia berontak terlalu keras, SPP-nya juga mahal gitu kan. Dia mikir-mikir lagi juga gitu. Akhirnya saya pikir nggak akan ada pergerakan sih ya yang dilakukan sama mahasiswa sebelum tahun 2024 ya, karena mungkin mereka itu powernya terlalu lemah ya. Terlalu lemah itu karena dia nggak menyadari bahwa dia itu lebih sekuat itu makanya dia lemah itu, bukan karena dia benar-benar lemah, terus dia nggak melakukan demonstrasi, tapi karena dia nggak sadar bahwa dia kuat, terus dia nggak melakukan pergerakan untuk menghadapi 2024 saja. Sekian dari saya.